pesawat Airbus A400M akhirnya landing di Bandara Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 3 November tahun 2025. Adapun A400M merupakan pesawat angkut yang dibeli Indonesia dari Spanyol. Dari pantauan Enis Media Group, pesawat yang take off dari Spanyol tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekira jam 7:30 WIB. Seusai tradisi, pesawat disambut dengan kater salut. Setelah berhenti sempurna, Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau, Marsekal TNI M. Tony Harjono pun langsung menghampiri para pilot yang membawa pesawat ini dari Spanyol. Nampak Kasau ataupun pilot saling memberikan penghormat. Airbus A320 resmi menyalip Boeing 737 sebagai pesawat penumpang komersial paling laris di dunia. Capaian ini menandai tonggak sejarah baru dalam persaingan panjang dua raksasa industri penerbangan global. Airbus A320 resmi menyalip Boeing 737 sebagai pesawat penumpang komersial paling laris di dunia. Menurut data firma riset Cirium, pengiriman terbaru ke maskapai Saudi Flynas menjadi unit A320 ke-12.260 yang telah diproduksi Airbus. Angka ini secara resmi menempatkan A320 di atas Boeing 737 yang selama puluhan tahun memegang predikat pesawat terlaris di dunia, di mana varian A320 mencakup seri A318, A319, A320, dan A321 yang digunakan oleh ratusan maskapai di seluruh dunia. Program Airbus A320 diluncurkan pada Maret 1984 dengan Air France dan British Caledonia sebagai pelanggan pertama. Pesawat ini melakukan penerbangan komersial perdananya pada April 1988 yang menghubungkan Paris dan Berlin melalui Düsseldorf. Sementara Boeing 737 sudah lebih dulu terbang pada Februari 1968 dengan Lufthansa sebagai pelanggan perdana dan menjadi simbol dominasi Boeing selama beberapa dekade. Adapun keberhasilan A320 menunjukkan pergeseran tren industri menuju efisiensi bahan bakar dan teknologi modern seperti fly-by-wire. Airbus berhasil menarik pasar melalui strategi produksi fleksibel dan versi jarak jauh seperti A321neo yang diminati maskapai low cost. Dengan keunggulan itu, para analis menilai Airbus ini berada di posisi kuat untuk mempertahankan dominasinya di pasar pesawat komersial dunia. Berbagai sumber untuk ID Action. Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan global pada kuartal ketiga tahun ini. Penurunan disebabkan tarif impor Amerika Serikat dan persaingan ketat di pasar China. Mercedes-Benz melaporkan penurunan penjualan global pada kuartal ketiga tahun ini. Produsen mobil asal Jerman tersebut hanya mampu mengirimkan 441.500 kendaraan sepanjang Juli hingga September tahun ini. Angka tersebut turun 12% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan penurunan tajam di Amerika Serikat dan China masing-masing mencapai 17% dan 27%. Manajemen menyebut tekanan terbesar datang dari kondisi pasar yang sulit di China, meski penjualan di Eropa, Amerika Selatan, dan kawasan Teluk masih mencatatkan hasil positif. Mercedes menjadi salah satu produsen Jerman yang memangkas proyeksi penjualan 2025 akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap mobil dan suku cadang impor. Biaya produksi yang meningkat membuat margin keuntungan menipis. Sementara di China, merek-merek lokal seperti BYD dan NIO semakin mendominasi pasar kendaraan listrik premium. Kondisi ini memaksa Mercedes untuk meninjau ulang strategi harga dan produksi di beberapa wilayah utama. Adapun penjualan kendaraan listrik bertenaga baterai atau BEV juga tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan, tetap di angka 42.600 unit sepanjang kuartal ketiga. Padahal segmen ini sebelumnya diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan di tengah transisi menuju mobilitas hijau. Mercedes-Benz menyatakan akan terus memperkuat lini kendaraan listrik dan mengoptimalkan rantai pasok global untuk menekan dampak kebijakan perdagangan ke depan.
Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen mobil listrik Tesla merilis varian terbaru yang diklaim merupakan versi murah dari dua mobil listrik andalannya, yakni SUV Model Y dan sedan Model 3. Kedua varian tersebut masing-masing dibanderol $39.990 Amerika dan $36.990 Amerika per unit. Sejumlah pengamat menilai harga di bawah $40.000 Amerika akan menjadikan Tesla mampu bersaing dengan model kendaraan listrik sejenis seperti Chevrolet Equinox, Hyundai Ioniq 5, dan Kia EV4. Namun sebagian lainnya menilai Tesla seharusnya berani menurunkan harga hingga di bawah $30.000 Amerika per unit. Adapun di Eropa, reputasi Tesla juga sedikit menurun akibat pandangan politik Elon Musk yang kontroversial. Di sisi lain, Tesla juga harus bersaing dengan banyak mobil listrik dan hibrida plug-in yang dijual di bawah $30.000 Amerika. Kami, pemirsa, Organisasi Perdagangan Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global di tahun 2026 menjadi 0,5% dari sebelumnya 1,8%. Pemangkasan proyeksi tersebut terkait dampak kebijakan tarif Amerika Serikat yang kian terasa di 2026 mendatang. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam pernyataan terbarunya memangkas tajam proyeksi pertumbuhan volume perdagangan barang global untuk tahun 2026 menjadi hanya 0,5%. Angka proyeksi ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 1,8% yang diumumkan pada Agustus lalu. WTO menyebut pemangkasan proyeksi ini disebabkan oleh dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai akan mulai terasa signifikan tahun depan. Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyampaikan kekhawatirannya terhadap prospek perdagangan global yang diprediksi akan memburuk pada tahun 2026 mendatang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sistem perdagangan dunia masih menunjukkan ketahanan. Okonjo menyebut, sistem perdagangan multilateral berbasis aturan akan tetap menjadi penopang stabilitas di tengah gejolak kebijakan proteksionis global. WTO justru menaikkan proyeksi pertumbuhan volume perdagangan global untuk 2025 menjadi 2,4% atau naik dari perkiraan sebelumnya 0,9%. Kenaikan ini didorong oleh dua faktor utama, yakni lonjakan impor ke Amerika Serikat menjelang kenaikan tarif, serta peningkatan perdagangan barang terkait kecerdasan buatan yang semakin pesat. Berbagai sumber IDX Channel. CEO DBS Bank Tan Su Shan dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Asia versi Fortune 2025. Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin bank terbesar di Asia Tenggara di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. CEO DBS Bank Tan Su Shan dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Asia versi Fortune 2025. Sejak menjabat sebagai CEO DBS pada Maret lalu, Tan Su Shan menghadapi berbagai tekanan global mulai dari perang dagang hingga kebangkitan aset digital seperti kripto. Dalam wawancara dengan Fortune, Tan mengatakan tahun ini akan menjadi masa penuh gejolak bagi dunia perbankan Asia dan menyerukan kesiapan timnya untuk beradaptasi cepat. Pencapaiannya menegaskan posisi DBS sebagai pemain utama perbankan regional di tengah ketidakpastian global. Sementara itu di posisi kedua ditempati Grace Wang, pendiri Luxshare, pemasok utama Apple dan kini juga mitra OpenAI dalam produksi perangkat baru. Di posisi ketiga ada Meng Wanzhou, CFO Huawei, yang berperan penting mendorong kemandirian China di bidang teknologi dan chip AI lokal. Bonnie Chang dari Hong Kong Exchange dan Cathy Yang dari Foxconn melengkapi lima besar mencerminkan kebangkitan pemimpin perempuan di sektor keuangan dan manufaktur Asia. Adapun Fortune mencatat dominasi pemimpin perempuan dari China, Hong Kong dan Macau diikuti Singapura, India dan Thailand dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh Asia 2025. Selain dunia bisnis, daftar tersebut juga menyoroti tokoh dari budaya pop dan olahraga termasuk Blackpink, Naomi Osaka, dan Eileen Gu yang terus membawa pengaruh global. Daftar ini menegaskan bahwa perempuan kini menjadi kekuatan utama dalam menentukan arah bisnis, inovasi, dan representasi Asia di panggung dunia. Berbagai sumber IDX Channel.